hentikan politisasi isu terorisme. Misalnya, kita tentu sama sekali tak menginginkan itu terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi, politisasi isu terorisme hanya akan memperlebar perbedaan politik yang tidak mungkin berujung pada perpecahan. Perpecahan ialah hal yang diinginkan para teroris. Bila kita pecah sebagai bangsa, teroris mudah sekali menguasai negara kita sebagai Suriah. Politisasi terorisme. Ada upaya pengalihan isu PCR dan korupsi. Teroris terbesar adalah koruptor. Seperti yang dikatakan oleh seluruh pakar hukum, yang namanya korupsi, yang namanya hadiah, yang namanya riswah, itu bisa masuk dalam kategori extraordinary crime. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Kalau ini tidak dilakukan, berarti mereka itu selama ini adalah yang paling radikal gitu. Karena telah merusak kekayaan negara. Tidak hanya dia ini sesungguhnya radikal, sesungguhnya mereka yang teroris sebenarnya itu. Ya, karena ini telah menghancurkan. Ya, mereka itu bisnisnya sumber daya alam. Ini milik rakyat, sumber daya alam itu. Telah dikuasai mereka, telah dieksploitasi, telah dirampok. Ini adalah tindakan teroris yang paling kejam sesungguhnya. Kekuasaan ini gagal dalam semua aspek. Nggak ada satu yang bisa dibenarkan dari kekuasaan. Bahwa dua hal sedang berlangsung di Indonesia, yaitu satu, menuju arah otoritarianisme, dan data tadi itu, penangkapan itu memperlihatkan itu. Dan yang kedua, menuju arah satu partai. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang adalah pengendalian, seolah-olah mau mengingatkan kembali bahwa ada radikalisme, ada macam-macam isu itu. Padahal itu isu yang sebetulnya udah hilang. Jadi memang istana ini sepertinya ada bagian lain di istana yang tidak menghendaki kehidupan berwarga negara berdasarkan basis-basis kultural, terutama Islam. Jadi Islam selalu akan disodorkan ketika nggak ada isu, maka disodorkanlah isu Islam kan. Jadi pemerintah betul-betul cuma main di dua bidang itu aja tuh. Atau dia menutupi korupsi, atau dia justru dalam upaya menutupi korupsi dan termasuk PCR ini, disodorkan isu baru soal radikalisme. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Ustadz Farid Ogbah dan tokoh MUI lainnya ditangkap Densus 88. Rocky Gerung menduga ada upaya pengalihan isu PCR. Demokrasi.id. Ustadz Farid Ogbah dan sejumlah tokoh MUI lainnya ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam terorisme. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung turut angkat bicara mengenai ditangkapnya Ustadz Farid Ogbah dan sejumlah tokoh MUI lainnya. Rocky Gerung menyebut ada upaya pengalihan isu PCR dari pihak istana yang saat ini bergulir dan membangkitkan kembali isu radikalisme. Menurut Rocky Gerung, Indonesia saat ini sedang menuju arah otoritarianisme dan satu partai berdasarkan sejumlah artikel yang dia baca dalam beberapa waktu terakhir. Mantan pengajar di Universitas Indonesia itu menyebut ada upaya pengendalian dari pemerintah untuk mengingatkan kepada publik seolah-olah radikalisme telah bangkit kembali. Padahal menurutnya, isu radikalisme di Indonesia sudah terbilang punah dan tak lagi berkembang biak. Rocky Gerung menilai pihak istana seolah tak ingin merangkul pihak-pihak yang berseberangan kepentingan dengan mereka. Bahkan, kata dia, istana seolah tak menghendaki kehidupan berwarga negara berdasarkan basis kultural khususnya Islam. Rocky Gerung menilai pemerintah seolah-olah kehabisan isu untuk mengalihkan isu lainnya yang dianggap lebih serius untuk diatasi sehingga isu Islam menjadi sasarannya. Bahkan, dia menilai ada upaya dari pemerintah untuk menutupi skandal bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut bin Sarpanjaitan dan Erick Thohir. Dia juga menduga pihak-pihak yang sejalan dengan Habib Rizik akan menjadi korban kriminalisasi oleh penguasa hanya demi mengelabui opini publik. Bukan Ustadz Farid Ogbah CS, Egy Sujana. Teror terbesar itu perampokan dana bansos.
Teror terbesar di negeri ini perampokan dana bantuan sosial atau bansos oleh kader PDIP dan Menteri berbisnis PCR di saat pandemi. Teror terbesar negeri ini adalah perampokan dana bansos untuk pandemi. Itu dilakukan oleh menteri berasal dari kader PDIP, kata Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Egy Sujana kepada redaksi Suara Nasional, Kamis 18 November 2021. Teror terbesar selanjutnya, kata Egy, pejabat cari rupiah yang berbisnis PCR di saat pandemi yang meraup untung puluhan triliunan rupiah. Itu jelas korbannya segenap rakyat Indonesia. Mengapa pemerintah berbisnis dengan rakyatnya sendiri? Tanya Egy. Egy prihatin dengan kinerja Densus 88. Sebagaimana dituturkan istri keluarga korban, Densus 88 secara keji memasuki ruangan privasi, mengacak-acak kamar dengan dalih mencari bukti-bukti, dan menerobos ruangan kamar santriwati tanpa mengindahkan norma dan keyakinan agama Islam. Apa Densus 88 didesain untuk memerangi umat Islam? Ujar Egy. Ustadz Farid Ahmad Ogbah, Dr. Ahmad Zain An-Najah, dan Dr. Aning Al-Hamid adalah pendakwah yang santun. Mereka membina umat dengan ajaran Islam. Mereka tidak pernah ngebom, melempar granat, atau meledakkan gedung dan fasilitas publik. Mereka adalah pengemban dakwah yang dekat dengan umat. Mustahil mereka teroris. Tuduhan terorisme sangat menyakiti hati umat Islam, ungkap Egy. Perlakuan Densus 88 sangat tidak bermartabat. Bukan hanya menyalahi prosedur KUHP, Densus 88 juga mengabaikan keyakinan penjagaan kemuliaan muslimah yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Saya meminta dengan penuh hormat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Densus 88. Saya juga meminta Kapolri memastikan keselamatan Ustadz Farid Ahmad Ogbah, Dr. Ahmad Zain An-Najah, dan Dr. Anung Al-Hamid. Pungkasnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.